Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak yang terhormat, Bapak Iqbal, serta Pak Erik, selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil pengembangan proyek akhir yang telah kami rancang, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Early Warning Fire Response Detection di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami yang telah bekerja sama dalam membangun sistem ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alia Maratun Jamilah, kemudian terdapat Brilian Adi Gunaryanto, Dendi Setia, Giga Lukman Maulana, serta Imran Hefni Fauzi. Pada proyek kali ini, sebagai solusi berbasis mobile untuk mengatasi kendala pelaporan kebakaran yang ada pada lapangan. Kita langsung masuk saja ke dalam latar belakang dan pembahasan permasalahan. Nah, melatar belakangi dari transformasi Kabupaten Subang yang menjadi kawasan industri yang membawa konsekuensi peningkatan resiko kebakaran yang cukup besar. Namun sayangnya, sistem penanggulangan kebakaran di Subang saat ini masih terkendala oleh proses manual, mulai dari pelaporan warga tanpa titik koordinat atau GPS hingga rekapitulasi data administrasi yang masih konvensional. Keterbatasan ini mengakibatkan respon yang terlambat di lapangan, padahal studi menunjukkan bahwasannya kecepatan deteksi adalah kunci untuk meminimalisir kerugian yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan modernisasi seperti sistem melalui teknologi informasi, dan kemudian penelitian ini mengusulkan pembangunan aplikasi deteksi dini dan manajemen respon kebakaran, fire response system berbasis web dan mobile. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual dengan fitur pelaporan berbasis lokasi atau GPS tracking dan notifikasi real-time guna meningkatkan efisiensi operasional Damkar Subang dan keselamatan masyarakat. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang kami temui di dalam pemadam kebakaran ketika kami mendatangi maupun observasi langsung ke tempat. Yang pertama itu ada keterlambatan dan ketidakakuratan laporan, di mana di sini tuh dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu laporan kebakaran yang sering terlambat diteruskan ke damkar, kemudian ada komunikasi pelapor yang sering tidak jelas, lalu lokasi pelapor yang tidak akurat karena hanya deskripsi teks tanpa terintegrasi dengan GPS. Lalu permasalahan yang kedua yaitu pencatatan dan dokumentasi yang masih manual. Dibagi ke dalam 2 poin, yaitu data dicatat di kertas lalu dipindahkan ke Excel, rekap laporan bulanan atau triwulan yang masih dilakukan secara manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu sistem yang tidak terintegrasi. Yang pertama itu sistem terdahulu dan si kekar hanya sebatas rancangan dan belum dioptimalkan dipakai. Lalu ada sistem lainnya juga yang hanya untuk inventaris, penggajian, dan kesekretariatan yang belum fokus kepada operasional lapangan. Dan permasalahan yang terakhir yaitu pengelolaan kunjungan sekolah yang kurang efisien, di mana penjadwalan dan rekap kunjungan masih dilakukan secara manual. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait tujuan pengembangan kami, di mana yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan kebakaran dengan menyediakan fitur input data lokasi menggunakan GPS dan komunikasi yang terintegrasi sehingga laporan dapat diterima secara real time oleh petugas pemadam kebakaran. Lalu yang kedua yaitu mengoptimalkan pencatatan dan dokumentasi data kebakaran serta laporan kunjungan sekolah melalui sistem berbasis web dan aplikasi mobile untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses rekap laporan harian, bulanan, dan triwulan. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mendukung operasional lapangan Damkar, di mana ini memperbaiki penggunaan sistem yang ada sebelumnya dan si kekar yang belum optimal, serta menyediakan modul khusus untuk manajemen kunjungan sekolah. Lalu yang terakhir yaitu mempermudah pengelolaan dan penjadwalan kunjungan sekolah dengan fitur pengajuan online, upload surat, dan kalender kegiatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Dan kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, tes 1, 2, 3. Di sini ada solusi yang ditawarkan, ada 6. Yang pertama itu ada sistem pelaporan terintegrasi mobile dan web. Yang pertama itu ada fitur laporan kebakaran dan non-kebakaran dengan input data dengan nama, alamat, share lokasi GPS, foto atau video. Yang kedua ada notifikasi real time ke petugas jika ada laporan masuk. Yang kedua ada manajemen data dan laporan otomatis. Ada 3
macam di sini ada data kejadian langsung masuk ke database. Yang kedua ada rekap laporan otomatis, ada harian, bulanan, dan triwulan. Yang ketiga ada dashboard untuk analisis kejadian, bisa jumlah kebakaran, lokasi rawan, waktu respon dan lain-lain. Yang ketiga ada fitur kunjungan dan sosialisasi. Di sini dua, ada dua. Yang pertama itu modul permohonan kunjungan sekolah. Isinya ada form online, upload surat, dan jadwal kunjungan. Kedua ada kalender kegiatan yang terintegrasi. Next. Oke, selanjutnya yang keempat ada multi level akses pengguna. Yang pertama ada masyarakat hanya bisa membuat laporan dan melihat status laporan. Yang kedua, petugas bisa update status penanganan. Yang ketiga, admin mengelola semua data laporan dan pengguna. Yang kelima yaitu sistem backup dan keamanan data. Di sini ada satu, perlindungan identitas pelapor. Yang terakhir yang keenam, kemudahan akses teknologi. Ada dua, yang pertama tuh antar muka sederhana, mudah dipakai oleh petugas yang kurang terbiasa teknologi. Yang kedua, bisa diakses lewat HP atau handphone maupun komputer. Di sini ada empat list fitur unggulan. Yang pertama itu pelaporan online terintegrasi GPS dan dokumentasi. Yang kedua, rekap laporan otomatis. Yang ketiga, manajemen kunjungan dan sosialisasi sekolah. Yang keempat, status penanganan laporan. Selanjutnya adalah fitur yang telah kita realisasikan. Lanjut. Yang pertama itu ada fitur website untuk masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah fitur pelaporan. Fitur pelaporan ini terbagi menjadi dua, yaitu pelaporan via video dan via form. Pelaporan via video. Pada fitur ini, masyarakat dapat melakukan pelaporan dengan melakukan pengambilan video secara langsung atau memilih video dari galeri atau penyimpanan. Selanjutnya yang via form, yaitu masyarakat dapat melakukan pelaporan kebakaran atau rawan kebakaran dengan melakukan pengisian pada form yang tersedia. Lanjut. Selanjutnya ada fitur untuk riwayat. Riwayat pelaporan juga terbagi menjadi dua atau didetailkan. Pada fitur ini, masyarakat dapat melihat kembali laporan yang sudah dikirimkan beserta status laporannya. Fitur ini juga dapat melakukan filtering untuk mengseleksi laporan yang dikirim dan fitur ini terutama untuk yang sudah login ya. Kalau belum login tidak dapat mengakses fitur riwayat. Lalu selanjutnya adalah detail riwayat pelaporan. Masyarakat dapat melihat detail laporan, diantaranya deskripsi, status lokasi, dan bukti laporan serta laporan lapangan, informasi pelapor, dan insiden yang berkaitan dengan laporan. Lalu di sini adalah fitur notifikasi dan kunjungan edukasi. Untuk notifikasi, pada fitur ini masyarakat dapat melihat notifikasi yang diterima seperti info mengenai insiden darurat, info mengenai kunjungan yang disetujui atau ditolak, serta info-info dari pihak pemadam kebakaran lainnya. Lalu selanjutnya ada kunjungan edukasi. Masyarakat atau khususnya pihak sekolah dapat mengajukan kunjungan ke pemadam kebakaran dengan mengisi formulir yang ada serta memilih tanggal kunjungan. Informasi disetujui atau ditolak akan diinformasikan melalui notifikasi oleh admin. Lalu di sini adalah fitur edukasi. Untuk edukasi, fitur ini dapat melihat list-list materi edukasi dari pihak pemadam kebakaran. Lalu untuk di detailnya, masyarakat dapat membaca berita edukasi yang sudah dipublikasikan oleh pemadam kebakaran. Saya melihat isi materinya. Lalu untuk fitur terakhir yaitu adalah fitur grafik dan lokasi rawan. Grafik di sini, masyarakat dapat melihat jumlah laporan, insiden yang terjadi berdasarkan rentan tanggal yang ditentukan dan disajikan dalam visual grafik. Lalu selanjutnya ada lokasi rawan. Masyarakat dapat melihat titik-titik lokasi rawan kebakaran serta titik-titik yang sering terjadi insiden atau laporan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tuh fitur admin pada sistem website yang jumlah semua fiturnya itu ada 8. Yang pertama adalah fitur dashboard yang dimana admin dapat melihat informasi penting secara singkat ya seperti total insiden, waktu tanggap, total pengguna, peringatan cepat, jumlah laporan dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada laporan masuk. Di halaman ini admin dapat melakukan manajemen laporan yang masuk, di antaranya menambahkan laporan terkait ke, ke dalam insiden, delete laporan di insiden, tambah petugas, edit petugas, delete petugas, serta melakukan edit status pada insiden yang dipilih. Lanjut. Yang fitur ketiga itu laporan periodik. Admin dapat melakukan filter data untuk menampilkan laporan, total insiden, rata-rata waktu respons, serta dapat mengekspornya menjadi Excel atau PDF untuk dilihat secara lokal maupun offline. Yang keempat ada jadwal edukasi. Admin dapat melihat jadwal edukasi, kunjungan terdekat, serta menyetujui atau menolak kunjungan yang diadukan oleh user. Yang kelima, yaitu ada manajemen konten edukasi. Admin dapat melakukan CRUD atau tambah, hapus, lihat, atau mengedit untuk konten edukasi atau berita yang akan diedukasikan ke masyarakat. Yang keenam ada fitur analisis dan peta. Pada halaman ini admin dapat melakukan tambah, hapus, edit untuk titik lokasi rawan yang terkait. Yang ketujuh yaitu fitur manajemen pengguna. Admin dapat melakukan root untuk akun pengguna pada sistem Damkar ini. Yang fitur kedelapan dan yang terakhir pada admin yaitu dapat melakukan CRUD untuk notifikasi manual dan dapat melakukan push notifikasi dari insiden terkait. Oke, selanjutnya ada Selanjutnya akan fitur dijelaskan mobile oleh teman. untuk masyarakat. Di sini kurang lebih sama seperti website. Di sini ada fitur pelaporan. Yang pertama ada pelaporan via video dan pelaporan via form. Pelaporan via video pada fitur ini masyarakat dapat melakukan pelaporan dengan melakukan pengambilan video secara langsung atau memilih video dari galeri. Sedangkan pelaporan via form ini masyarakat dapat melakukan pelaporan kebakaran atau non kebakaran dengan melakukan pengisian pada formulir yang tersedia. Selanjutnya ada fitur riwayat. Di sini ada riwayat laporan serta detail riwayat pelaporan. Untuk riwayat pelaporan pada fitur ini masyarakat dapat melihat kembali hasil laporan yang sudah dikirimkan beserta dengan status laporannya. Fitur ini juga dapat melakukan filtering untuk menseleksi laporan yang sudah pernah dikirim oleh pengguna. Selanjutnya ada detail riwayat laporan. Masyarakat dapat melihat detail laporan berdasarkan riwayat laporan yang dipilih. Di antaranya dideskripsikan di antaranya deskripsi, status lokasi, dan bukti laporan, serta laporan lapangan, informasi pelapor, dan insiden yang berkaitan dengan laporan. Selanjutnya ada fitur notifikasi dan kunjungan edukasi. Notifikasi pada fitur ini, masyarakat dapat melihat notifikasi yang diterima seperti info mengenai insiden yang darurat, info mengenai kunjungan yang disetujui atau ditolak, serta info-info dari pihak pemadam kebakaran lainnya. Selanjutnya ada kunjungan edukasi. Masyarakat atau khususnya di sini pihak sekolah dapat mengajukan kunjungan ke pemadam kebakaran untuk dengan mengisi formulir yang ada serta memilih tanggal kunjungannya. Informasi disetujui atau ditolak akan diinformasikan kembali melalui fitur notifikasi yang tersedia gitu yang dikirimkan oleh admin. Tentunya ada fitur edukasi. Di sini ada edukasi. Pada fitur ini masyarakat dapat melihat list-list berita edukasi dari pihak pemadam kebakaran. Selanjutnya ada detail edukasi. Masyarakat dapat membaca berita edukasi yang sudah dipublikasi oleh pihak pemadam kebakaran sebelumnya. Selanjutnya di sini ada fitur grafik dan lokasi rawan. Pada fitur grafik,
Masyarakat dapat melihat jumlah laporan insiden yang terjadi berdasarkan tentang tanggal yang ditentukan dan disajikan dalam visual grafik. Selanjutnya ada lokasi rawan. Di sini masyarakat dapat melihat titik-titik lokasi rawan kebakaran serta titik-titik yang sering terjadi insiden atau laporan. Selanjutnya ada fitur mobile untuk petugas. Yang pertama di sini ada fitur home atau dashboard dan detail tugas. Pada fitur home di sini petugas dapat melihat laporan terbaru secara real time dan dapat langsung terima dan mulai jalan. Selanjutnya ada di sini detail tugas. Di sini petugas dapat melihat detail tugas dan lokasi, dapat menjalankan tugas, dan dapat menjalankan waktu menuju lokasi, serta dapat memberhentikan waktu perhitungan menuju lokasi. Fitur selanjutnya itu ada fitur laporan lapangan. Pada fitur ini, petugas dapat mengisi laporan yang terjadi di lapangan sesuai formulir yang disediakan. Ju- eh, Kemudian ada fitur riwayat tugas. Petugas dapat melihat list riwayat tugas yang sudah diselesaikan. Dan yang terakhir adalah fitur fitur detail riwayat tugas, yang dimana petugas dapat melihat detail riwayat tugas, lokasi, deskripsi kejadian, dan detail pelapor. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi yang telah kami rancang dari kelompok 2 mengenai perancangan sistem Early Warning Fire Response Detection. Dari pemaparan kami, dapat kami simpulkan bahwasanya integrasi teknologi mobile dan web service yang kami bangun mampu menjadi solusi konkret untuk mengatasi masalah waktu respon dan peningkatan akurasi data pelaporan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme yang telah diberikan. Semoga aplikasi yang kami rancang ini dapat bermanfaat sebagai referensi pengembangan teknologi keselamatan di masa depan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.